Assalamualaikum, kembali lagi di vlog sama Salwa Channel. Karena banyak kali yang nanyain apa sih rasanya punya anak kembar, terus apa perasaannya pertama kali mengetahui anaknya kembar. Nah, di vlog kali ini aku akan bahas tuntas. Oke, aku akan bahas mulai dari pertama kami menikah. Kami menikah adalah 2 Februari 2022. Jadi itu adalah pilihan dari abinya sama Salwa. Aku juga nggak pernah kepikiran kalau akan nikah di tanggal 2 bulan 2 2022. Tapi rupanya habis si Kembal udah merencanain itu, dia langsung ngasih tahu aku, keluarga, dan akhirnya setuju. Oke, dilaksanakan. Sebelum aku nikah sama abinya si kembar itu, aku dulu pernah berangan-angan pengen punya anak kembar. Soalnya aku kan kerja di rumah ibu-ibu gitu, terus aku punya teman dia juga udah ibu-ibu, rupanya dia kembar. Terus aku mikir kayaknya enak ya punya anak kembar gitu. Jadi dulu aku pernah menghayal, coba aku punya anak kembar pasti seru yang rame gitu. Dan setelah menikah pun abi kembar selalu ngomongnya kayak gitu. Misalnya dia ngomong sama orang-orang kayak gini, istri aku hamil loh anak kembar gitu. Terus dia manggil aku depan orang-orang, ih kasihan miminya kembar kecapean. Padahal sebenarnya aku belum hamil, 2 bulan kosong, dan alhamdulillah akhirnya aku hamil. Bahkan hamilnya aku pun gak sadar, sampai waktu itu aku pulang pergi dari kota Pekanbaru ke Talukantan, terus pergi ke kota Jambi. Biasanya aku gak pernah mabuk, tapi gak tahu kenapa kali itu aku mabuk berat sampai demam. Tapi kita nggak pernah sadar ya kalau kita lagi hamil. Terus tiba-tiba di rumah udah 2 hari aku puasa, malah lemes banget badannya, itu benar-benar lemes. Tapi juga nggak pernah kepikiran kalau aku hamil. Terus tiba-tiba abinya sekembar pulang dari kerja ya, lihat aku tergeletak di lantai gitu saking lemesnya. Dia nanya, Mimi kenapa, katanya. Terus aku jawab, nggak tahu, lemes aja. Terus dia cuma bilang kayak, jangan-jangan hamil, coba beli test pack ya gitu. Setelah pakai test pack, rupanya benaran, alhamdulillah aku hamil. Tapi aku nggak percaya, nggak mungkin, tahu-tahu jangan-jangan test packnya salah gitu. Terus besoknya aku suruh lagi beli test pack dan coba lagi, ternyata alhamdulillah juga garis 2. Dan saking excited, senang banget, kami langsung cek ke klinik ya. Dan ini adalah USG pertama kita. Nah, ini adalah kejutannya, karena di USG pertama ini dokternya nggak ada bilang dia kembar. Padahal dokternya dokter yang sama ya, cuman beda rumah sakit aja gitu. Ini rumah sakit pertama kami. Waktu ngecek kandungan, aku masih simpan semuanya tentang skembar. Ini dia, ini adalah kliniknya. Terus kita itu ini adalah sekitar tanggal 15 bulan 5 2022 ya. Nih aku keluhannya pusing, mual, muntah, dan lemas. Jadi waktu itu cuma dikasih obat. Kandungannya masih 1 bulanan gitu ya. Ini dia. Nah, kami baru percaya, bukan senang banget senangnya ya. Abis gambar tuh sampai menangis. Dan kalian tahu lah ya kalau wanita hamil itu kayak mana, dimanja, disayang, pokoknya menjadi ratu lah selama 9 bulan gitu. Tapi aku kalau hamil tipenya yang mabuk banget ya, sampai aku 4 rumah sakit yang aku masuki selama hamil. Aku mabuknya itu mulai dari pertama hamil sampai masuk 4 bulan. Jadi saking gak kuatnya nahan di rumah itu, langsung bawa lagi. Dan aku tipenya kalau hamil itu suka ngeludah setiap saat di mana-mana. Ada yang sama gak sih sama aku? Aku ngeludahnya itu tidur pun sampai ngeludah. Memang benar ya, abi kembar itu diuji banget sama Allah kesabarannya. Sampai di samping tempat tidurnya aku itu harus disediain baskom, diisi apalah gitu kan supaya aku bisa ngeludah. Dan tisu itu 1 pak yang besar itu aku cuma tahannya sebentar, karena setiap saat aku ngeludah. Bahkan ya sampai aku pulang kampung aja, adik aku saking jijik sama aku karena geli ngeliat aku muntah dan ngeludah di mana saja. Nah, ini adalah kejutannya, karena di USG pertama ini
dokternya nggak ada bilang dia kembar, padahal dokternya dokter yang sama ya, cuman beda rumah sakit aja gitu. Atau karena mungkin waktu itu kandungannya masih kecil ya. Nah, karena kita hamil anak pertama, jadi kita selalu rutin ngecek ke rumah sakit. Karena itu disaranin dokter, jadi selalu kami ikutin dan kami turutin. Nah, ini nanti aku kasih foto di bawah ini ya, setiap bulannya vitamin dan segala macamnya yang harus aku minum. Sampai usia kandungan aku 6 bulan, kami nggak pernah mikir kalau itu kembar. Dan mabuknya alhamdulillah sudah mulai berkurang, dan nafsu makannya udah membaik banget, udah mulai makan. Nah, ini adalah saksinya Abi kembar sendiri. Dia bilang waktu hamil aku makannya setelah selesai mabuk ya, udah sehat, makannya itu masya Allah banyak banget, bahkan satu porsi minas itu nggak cukup, bisa aku tambah sama nasi putih supaya cukup itu. Dan kami juga pernah makan sambal yang paling pedas ya, aku bisa habisin semangkok sambal itu, cuman sambal tok. Sedangkan Abi kembar aja dia nggak kuat, bener-bener nggak kuat, tapi aku malah habis saking aku nafsu makannya waktu hamil itu. Sampai pada tanggal 31 Agustus bulan 8 ya, kita melakukan cek ulang. Nah, ini hasilnya, ini dia, itu hasilnya. Dan kalian tahu dokternya ngomong apa? Kalian tahu dokternya ngomong apa? Dia ngomong anaknya kembar ya Bu, sehat dua-duanya alhamdulillah. Terus aku dengan wajah yang nggak percaya gitu loh, ah masa kembar? Terus dokternya bilang iya kembar, ini anaknya kembar Bu. Ah nggak percaya, nggak mungkin, pokoknya aku ngomong nggak mungkin. Sampai susternya itu, masa kami bercanda sih Bu, nggak mungkin ini bercandain. Terus Abi kembar cuman dia lari ke belakang pintu gitu sambil nangis. Terus aku bilang, loh papi kok nangis, kenapa gitu kan? Dia cuma bilang iya Mia, anak kita kembar katanya. Dan aku masih nggak percaya kan, aku jadi sedih, terharu banget. Pokoknya hari itu aku sampai berdebat sama dokternya, menyangkal kalau aku nggak hamil anak kembar. Setelah sekian lama berdebat sama dokternya bahwa aku nggak percaya anak aku kembar, ya dokternya heran, marah. Pokoknya sampai rumah kita telepon keluarga kita, mereka pun sampai terkaget-kaget banget ya. Dan aku masih belum percaya banget, pokoknya masih belum percaya banget. Aku sampai ngomong gini sama Abi, pokoknya kita bulan depan harus periksa lagi, ngebuktiin kalau aku memang benar anak kembar. Dan akhirnya sampai di bulan depannya kami juga USG sekali lagi, benar ternyata dokternya bilang kalau kita lagi hamil anak kembar. Dan aku baru percaya. Masih simpan semua tentang kembar nih, masih ada lagi nih. Gimana ya caranya supaya kelihatan semua ya? Dan akhirnya sampailah aku di masa melahirkan. Seminggu sudah aku mengalami kontraksi. Kita cek lagi dan masih kontraksi. Kata dokternya, sayang kalau dilahirkan nanti dia bakal prematur. 2 minggu aku sakit-sakitan di rumah terus sampai baring. Pokoknya selama hamil itu aku cuman baring, makan, itu aja. Itu aku baru beberapa hari ya, masuk bulan 9 kandungannya. Jadi karena saking udah nggak tahan lagi kontraksinya itu, dan semua kaki aku tuh udah bengkak banget, besar sekali. Akhirnya kita cek ke klinik yang tadi tempat pertama kita kali cek. Di situ dokternya masih sama ya, karena kita dokternya sama dari pertama hamil sampai lahiran. Terus apa kata dokternya, diperiksa, katanya ini udah pembukaan, cuman anak ini belum waktunya untuk lahir. Jadi kita dioper ke rumah sakit ibu dan anak. Di sana khusus menangani ibu dan anak, dan aku akhirnya dirawat selama 2 hari untuk mematangkan paru-paru
supaya anaknya lahir dengan selamat gitu kan. Jadi setelah 2 hari, kata dokternya begini, setelah 2 hari baru kita pastikan langsung dioperasi atau bisa pulang. Dan setelah 2 hari malamnya itu adalah keputusan dari dokternya. Aku tuh senang banget karena aku merasa aku udah baik-baik saja. Aku berharap aku bisa pulang. Dan ternyata dokternya tiba-tiba bilang kayak gini, oke, nanti malam jam 8 kita operasi. Ya aku langsung kaget, operasi belum siap. Setelah 3 hari di rumah sakit dirawat, jadi aku baru dipertemukan dengan anakku karena anaknya itu di ruangan anak. Yang boleh jenguk waktu itu cuman ayahnya aja. Kata dokter, si kembar itu memang gak cukup bulan, tapi alhamdulillah badannya sehat dan lahirnya lumayan berat. Aku bilang, mungkin karena ini aku doyan makan ya dan suka makan es krim. Mereka itu lahirnya 2 kilo, lupa, pokoknya 2 kilo lebih kedua-duanya ya. Jadi alhamdulillah. Dan aku melihat pertama kali anakku, masya Allah, gemes. Aku cuma bisa nangis nengoknya karena belum kuat gendongnya. Sampai saat ini aku masih simpan semua yang berhubungan dengan si kembar. Semuanya ini dalam amplop ini, semua surat-surat kelengkapan waktu melahirkan, pokoknya semuanya di sini. Dan ini kartu, nah sampai sekarang aku simpan ini. Masya Allah, pokoknya nggak pernah terpikir sebelumnya, dan ternyata aku diberi keturunan anak kembar. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, bersyukur banget atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan alhamdulillah abinya si kembar itu dia senang banget. Dan alhamdulillah sekarang si kembar udah umur 1 tahun 1 bulan. Dia udah bisa jalan dan bisa lari-lari, dan sekarang berasa punya bestie dan rumah gak pernah sunyi. Pokoknya senang banget ya. Oke, jadi karena aku udah ceritain semuanya, mulai dari pertama nikah sampai sekarang, si kembar udah usia 1 tahun 1 bulan. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau kalian penasaran gimana merawatnya, coba lihat aja YouTube aku. Ini aku kasih tahu sini ya. Coba lihat YouTube aku, dan aku ngerawatnya sendiri loh, masya Allah kan. Nah, kalau kalian suka video ini, silahkan bantu like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share juga pada teman-teman kalian ya. Oke, dadah, assalamualaikum.